bilang hari ini. Betul. 43 hari kemudian kau akan bersamaku di Taman Firdaus. Ya kan, jelas kan? Ini gini, matilah yang di sebelahnya, nunggulah dia. Datanglah yang sebelahnya lagi. Loh, kenapa kau nunggu? Kau nunggu siapa? Tuh yang di tengah kita ngomong. Katanya hari ini juga engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Ternyata tengoklah, 3 hari dia di dalam kerajaan maut bersama iblis. Sudah bangkit, dia gentayangan dulu di bumi. Minta pula dia apa? Ikan goreng. Ikan goreng. Itu. Aduh, Ma. Jadi, kasihan kau ya. Menunggulah kau 43 hari. Itulah, kampret. Jadi ingat aku pemilihan gubernur kemarin. Iya. Tenanglah, kalian didapatkan BLT, dapatkanlah beras raskin, bla 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 bla. Ternyata mana ada, kan begitu ya kan? Aduh, Ma. Nah ini, cobalah kau Karina, gak menipu kayak begitu. 43 hari dia gentayangan, dia katakan kepada sebelahnya, hari ini juga engkau akan bersama aku di Taman Firdaus. Bohong apa tidak Karina? Kutanya dulu sama kau. Bohong lah. Kau jawab dulu Karina, bohong gak? Iya bohong. Iya bohong katanya. Iya mantap Karina, benar. Mantap. Betul, bohong itu Karina. Nah itu, gimana tuh Karina? Tapi diambil orang, mayatnya dicuri, gimana itu? Nah, bagaimana itu Karina? Dicuri Tuhan, dicuri orang Tuhanmu, coba. Itu bukan dicuri, itu bangkit. Itu bangkit. Kain kapannya ditinggalkannya, nggak dibawanya. Nah, aku bertanya dulu sama kau Karena, ketika Yesus bangkit, kira-kira untuk menutupi badannya itu dari mana pakaian itu? Nggak pakai baju dia. Hah? Itu kan Allah Bapa bawa dari surga. Kan. Berarti lari-lari telanjang. Berarti telanjang punya nonnya yang gelewel ambil lari. Enggak. Aku akan bangkit katanya. Kau akan bangkit kan Yesus katanya Theos kan? Ya, nih pakaianmu. Bangkitlah kau. Gimana? Aduh ya Allah. Allahu Akbar. Tuhan pun hilang. Cerita apalah yang kayak gini ya blender ya? Gak ngerti lah aku. Itu nangis itu Maria Magdalena nangis itu waktu hilang mayatnya. Sama si Petrus menjerit-jerit dia. Tuhan, kemana kau Tuhan? Siapa yang mengambil mayatku nih Tuhan? Petrus, kemana kau Petrus? Kita hilang nih Petrus hilang. Siapa yang ngambil Tuhan kita Petrus? Tolong ini gimana nih? Gitu. Itu Maria Magdalena kan datang pagi-pagi minggu pagi bersama Salomo. Ya kan? Ketika dikuburnya dilihatnya sudah tidak ada lagi mayat jasad Yesus, sudah dibongkar. Makanya nangis kan, menjerit-jerit Maria Magdalena. Ada Petrus di situ. Disuruh ngelapor ke Polsek Golgota. Datang Petrus ke Satpol PP pula dilapor. Buat surat kehilangan ya? Iya surat kehilangan lapor ke Satpol PP. Yang herannya aku blender, begini loh blender. Seandainya kalau kau pergi merantau, pulang ke kampung, siapa yang kau jumpai? Orang tua. Nah, dia beda kan? Bukan orang tuanya yang dijumpai Karena. Durhaku tuh. Durhaku. Tuhan Kristen dicuri orang. Coba bayangkan Tuhan, aduh ya ampun. Kau karena masuk akal nggak Tuhan kalau aduh, malu lah. Itu bukan itu diangkat Allah Bapa ke surga. Apa pula diangkat? Apa pula diangkat ngarang aja? Kau dengar? Maria Magdalena siapa yang mengambil katanya? Yang mengambil. Siapa pula yang mengangkat? Siapa yang mengambil Tuhan kita? Kok diangkat pula? Petrus, kau tengok ini Tuhan kita nggak ada Petrus. Siapa yang mengambil Tuhan kita Petrus? Kemana Tuhan kita Petrus? Pergi kau cepat. Ada apa Maria? Ada apa Maria? Ini kau lihat ini ada apa? Lihat dari tadi kau tengok kemana mayat Tuhan kita nih? Kemana mayat Tuhan kita ini kau tengok? Aku nggak tahu lah. Loh kemana mayat Tuhan kita? Kemana? Kau lihat ini kurang ajar. Pergi kau cepat melapor kau sekarang. Laporkan kemana? Cepat lapor. Iya aku lapor. Pergi kau lapor. Pergi kau lapor ke Polsek Golgota segera. Iya. Nah makanya nggak pernah terungkap. Nggak terungkap.
Karena dia ngelapornya ke Satpol PP, bukan Polsek Golgota. Nah, tiba-tiba muncul dia blender. Keluar lagi, Tiba-tiba supaya Thomas. muncul, langsung di belakang. Nah, dia muncul di belakang Maria. Tapi kenapa Maria tidak mengenal Yesus itu? Karena dia mengatakan dia kira Yesus itu penjaga taman. Gimana tuh karena? Oh, ada pula ini mantan narapidana. Ini gini, dia ini spesialis kalau sudah mulai Kristen dapat kebenaran, gelisah dia, nggak bisa tidur ini dia. Kalau udah mulai ada Kristen-Kristen mendapatkan kebenaran, nggak bisa tidur, minta naik dia, dipaksa naikkan aku, ini dia. Halo, siapa namanya ini? Blender lupa aku. Wak burung. Bangki pas. Bangki. Kapan lah kau Nor, kapan lah kau tobat nasuha? Aku udah tobat. Kristus adalah jalan keselamatan menuju surga, penebusan dosa. Sekarang Kentut pula punya kentut tadi. Aduh Nora. Dengar kau kentut tadi? Enggak gini ya. Gini blender. Kalau mengapa si Nora ini harus dibawa ketawa, jangan melawan. Ya. Jangan. Dengar nggak kau kentutnya tadi? Bercanda. Ketika kau mengatakan Kristus, dengar nggak kentutnya tuh? Dengar nggak kentutnya kau? Tidak apa-apa lah namanya. Sekarang kita dulu sama kau Kefas. Bejauh jujur ya, Kefas. Sebenarnya begini blender, aku ada cinta terpendam sama si Kefas. Sama Yuni dia udah, sama Yuni dia. Main kali blender. Sama Yuni, semalam udah mulai jodoh. Sama Yuni, iya sama Yuni. Enggak, Nor, enggak. Alah. Kaunya Nor. Udah. Alah. Kita tahu blender lepet. Sama Yuni dia. Sama Yuni dia. Jangan percaya kau Nora. Jangan kau percaya Nora. Banyak saksi. Banyak saksi semalam, banyak saksi. Maksud ini, jangan kau. Banyak saksi teman-teman kan? Sama Yuni kan? Kau menipu kok, gatal juga kok. Kau blender penghasut kau ya. Memang sama Yuni. Kefas, nggak kau jawab Gini aku loh. gimana Kefas? Itu makanya Nor. Kau dengar si blender hancur lah Nor, dunia persilatan. Enggak, sama Yuni semalam dia uduk-judukan dan ternyata Yuni mau sama dia. Udah selesai. Udah dem-deman orang nih. Mau kawin orang ntar lagi. Mau kawin orang nih. Kupanggil nanti Yuni kemari ya, mau kok? Berani kok? Berani? Enggak gini. Berani kok? Kupanggil Yuni enggak berani kok kan? Jangan kau dengar si blender. Enggak berani kan? Enggak berani kok. Kupanggil Yuni kemari. Takut kok? Kupanggil ya? Sinora lebih cantik. Kau blender masih waras aku blender. Sinora lebih cantik blender. Enggak, kupanggil Yuni ya? Masih waras aku blender. Berani kok? Kupanggil dia. Takut kok? Berani? Aku mau kentut beneran. Dikentutin kau. Karena kau jelek. Kupanggil ini ya. Kau udah Kepas. Kau sudah dem-deman sama Yuni. Jangan gatal kali kau. Nora pula mau sama kau. Kau mana mau pula Nora sama kau? Ngarang aja kau. Kau bilang aja kau cemburu blender. Masuk ke Tobi. Trinitas. Kau jawab dulu, aku jujur. Jadi cintaku selama ini sia-sia padamu, Kefas. Kita nggak bisa air dan minyak nggak bisa menyatu, Nora. Air dan minyak kenapa? Gelap dan terang nggak bisa menyatu. Aku kan pengikut Tuhan Yesus. Kau Muhammad. Oh, kau gelap ya? Ya? Kau mau punya dia udah nggak naik lagi. Udah nggak naik lagi. Dia ngaku ya blender ya. Bukan aku yang bilang ya. Bukan aku yang bilang. Udah nggak hidup lagi. Kok mau? Udah nggak hidup lagi punya dia ini. Udah nggak hidup lagi. Kok mau? Udah nggak hidup lagi. Sebentar, blender sebentar. Bang Musafir, sabar ya bangku ya. Kata Zinore itu, nampak kali kau dari Sumatera Utara. Bang, biar kita luruskan ya bang ya, Bang Musafir ya. Tenang ya Bang Musafir ya. Kefas, enggak. Ya, blender, kasihlah tempatnya dulu. Aku mojok sama si Kefas. Udah nggak hidup lagi punya dia.
Kefas, berapa lama waktu itu? Kau bilang sama aku sudah berapa lama kau menantikan cintaku? Kev, mana sih Kev? Pergi dia. Yuni kan? Ah kan? Ada Yuni kan? Udah kundang Yuni, lari dia. Udah kundang share Yuni. Iya. Udah aku share malam udah jadi. Orang aku jodohkan di sini kok. Oh, Yuni putri bidadari. kamu sengklek juga ya Kev ya? Udah sama Yuni lari dia kan? Lari. Share Yuni. Ditelepon Yuni itu langsung ditelepon Yuni. Takut dia ngantuk. Siap 86. Mana? Lari ditelepon Yuni dia itu. Nggak bisa pikir. Ditelepon Yuni dia. Yuni dia. Oke, karena mana ada udah pergi. Blender cemburu, kok cemburu Assalamualaikum Blender? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nora, Bang Blender. Iya bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Blender Mana tuh sih, cemburu ya Kepas? Blender ya? Iya. Apaan kau cemburu? Kita kan Biarlah lagi disimpan. makan. Namanya cemburu. Biasa itu. Karena gimana karena hasil diskusi kita kali ini kan saya lihat kebenaran itu semakin jelas. Udah bagaimana Islam sama Kristen, oke? Nah, bagaimana Islam sama Kristen? Gimana? Kebenaran semakin jelas. Mantap. Kebenaran semakin jelas di Islam apa di Kristen nih sekarang? Kebenaran semakin jelas di Islam apa di Kristen? Di Islam dong. Mana si Oten? Di mana? Di Islam. Mantap, Masya Allah, keren. Masya Allah, kami doakan karena mudah-mudahan karena kadung ya mendapatkan hidayah dari Allah, karena memang kebenaran itu dijemput ya. Ketika kau lapar segeralah kau makan, ketika kau sakit segeralah minum obat. Ketika kau dapatkan kebenaran, segera kau kejar kebenaran itu. Amin. Mau bersyahadat. Insya Allah bun. Jadi mungkin dia dalam ini santun. Tadi udah jelaskan Nora ya. Apalagi yang ingin kau ketahui dari Islam, silakan tanya. Tapi perlu kau ingat, karena nanti setelah ini pasti akan banyak yang DM-mu dari pihak Kristen, pasti. Itu ya, ini benar yang saya sampaikan. Pasti akan banyak yang DM-mu dari pihak Kristen. Entah apa ngomongannya, pasti. Ya. Sudah banyak yang DM. Udah banyak DM kan? Udah banyak DM, benar. Udah banyak DM. Nah, itulah Kristen, hanya itulah yang bisa mereka lakukan. Hanya itu. Kalau memang mereka itu benar, naik kemari, bantah semua narasi. Tapi karena mereka tidak akan mampu, kalau kita benar, kita nggak pernah takut. Kalau benar, namanya benar, nggak akan pernah takut. Tetapi karena tidak adanya kebenaran di mereka, hanya banyak kesalahan, makanya itu saja yang mereka bisa lakukan. Menghujat, menghina, mengancam, itu saja. Kalau memang benar kita siapkan slot ini, bahkan aku bilang keroyok sini, keroyok. Ketika tadi Nora dikeroyok, apa yang terjadi? Malah ada macam pasar kayak keributan. Nggak ada, nggak bisa membuktikan kebenaran mereka. Hanya ribut bising. Jadi makanya mungkin banyak juga teman-teman yang melihat ya, mungkin di bawah ini banyak Kristen lain, silakan. Kalian yang tidak punya ilmu hanya menyimak, gunakan akal kalian. Kalian punya akal. Kalian sekolah tinggi-tinggi, pelajaran itu kalian gunakan akal. Jangan ketika iman kalian tidak gunakan akal. Konsep ajaran di kekristenan itu iman dulu baru akal. Itu konsep yang salah. Ingat ya, iman dulu baru akal. Itu konsep yang salah dan itu adalah doktrin. Semuanya itu manusia, prosesnya adalah di akal, bukan di iman. Akal dulu, setelah masuk akal baru masuk ke iman. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian baca, apa yang kalian dengar dari pendeta, gunakan akal dulu. Jangan langsung masuk ke hati. Akal dulu. Setelah dicerna di akal, kira-kira masuk ke akal, baru masukkan ke iman. Ini tidak langsung apa yang disampaikan imani. Disuruh ke jurang imani, ke neraka imanin. Ingat,
Coba di sini tugas pendeta lah di sini. Tapi apa? Siapakah pendeta berani datang? Nggak pernah kita menantang semua pendeta. Ajarkan pendeta kemari, karena dia yang paham kitab. Kenapa dia nggak berani, bos? Jangan kalian mau ketika pendeta mengatakan, Islam Muslim tuh belum ada Roh Kudus, belum ada Roh Kudus. Ngapain kalian tonton di TikTok itu? Jangan mau. Jangan mau. Kalau kalian dikatakan gitu, Muslim tuh belum memenuhi Roh Kudus itu. Untuk apa kalian tonton itu? Nanti kalian itu aja. Seandainya dia ngomong kayak gitu, kalian bantah. Buktikan dulu kepada kami, bilang jangan mau kalian, karena kalian yang menggaji pendeta. Kalian yang menggaji pendeta. Jangan sampai menyesatkan. Suruh pendeta tuh antang. Kami menantang pendeta ahli teologi untuk membuktikan kebenaran. Kalau memang benar, buktikan. Selamatkan kalian. Selamatkan. Kalian punya anak, punya keluarga. Yang ini TikTok masuk ke ranah publik, siapa saja pun bisa melihat. Bisa jadi anak-anak kalian yang imannya belum kuat, masih remaja, ketika menonton diskusi ini, dilihatnya Kristen tidak ada yang berani naik. Akhirnya apa? Berkurang iman dia. Mualaf jadinya. Gara-gara apa? Pendeta tidak membela iman kalian. Akhirnya apa? Mualaf, bos. Ya, mualaf. Lawan edis-edis. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, kita semakin banyak oten-oten ini, semakin kurang ajar. Saya juga punya program seperti dulu lagi. Akan saya ciptakan program, karena semakin lama semakin menjadi, kita hanya membentengin. Saya akan membuat program tetap nanti 1 lawan 7 kroyok narasumber. Kita akan buat bergiliran untuk menghantam semua oten-oten longor nih ya. Kita bergantian nanti insya Allah. Kita buat lagi program, karena dulu program itu berjalan banyak pro dan kontra. Orang kafir kejang-kejang semua. Bang Cup, silakan. Bang Cup. Halo. Gimana, Bang? Ya, gimana? Sehat? Sehat. Bahas apa? Bahas banyak yang salah lah. Kalau mau dibahas banyak kali yang salah Kristen. Banyak. Yang pasti adalah ya, dasar Yesus mengatakan di Matius 7:21, Tuhan yang berseru, Tuhan yang tidak mengikuti kehendak Bapa. Ingat ya, yang tidak mengikuti kehendak Bapa. Segala firman telah kusampaikan. Segala apa yang dikatakan Yesus itu berdasarkan dari Bapa. Artinya kalian harus mengikuti perkataan Yesus. Kalau tidak, dimit dulu suara ini. Dimit dulu. Kalau kalian tidak mengikuti perkataan Yesus, berarti tidak mengikuti perkataan Bapa. Ketika kalian tidak mengikuti, maka apa kata Yesus? Nyala kalian dari hadapanku. Kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu dia. Jadi jangan perasaan. Jangan kalian perasaan mau diakui sebagai pengikut Yesus, tetapi Yesus tidak mengakui kalian, malah mengusir kalian karena kalian tidak ada satupun mengikuti perkataan Yesus. Nah, mari kita buktikan. Bisa? Bisa? Buka mute-nya. Bang, oke Bang, lanjut Bang. Aku dengar, lanjut dulu Bang. Ya udah, nah di situ ya Matius 7:21 yang berseru Tuhan, satu-satunya agama di dunia ini yang memanggil Yesus itu Tuhan, agama Kristen. Yang bernubuat atas nama Yesus Kristen. Yang mengusir setan atas nama Yesus Kristen, bukan Hindu, bukan Yahudi. Tidak ada pengecualian di situ. Ditusukkan kepada umat-umat Kristen yang berseru Yesus itu adalah Tuhan. Berarti seluruh umat Kristen. Justru dengan jelas di situ. Mana dia ke band? Blender terpental. Enggak ada suaranya Bunda Nora. Iya, dia kena Bennett. Oh iya, kena band. Terlalu bersemangat sih. Enggak, dari tadi kami ngomongan udah ngeri juga, Bun. Kenapa Kena tombak, lanjut lagi. Bukan, tidak masalah, Beren. Enggak masalah. Memang congorku ganas, memang oten banyak dibawa ke panas, sudah lanjut. Naiklah kawan. Ini Bang Cup ini, ayo. Iya, Bang Cup, Ini silakan Bunda. Bunda Rahma. Hah? Aku? Ya, iya, Apa iya. Bang Cup? Apa ini Bang? Keluhanmu Bang? Bukan keluhan yang aku sampaikan di sini. Kalian mempersalahkan Oten di mana? Jelaskan, coba. Kau salahmu Bang, kesalahanmu. Ini fatal ya. Nabi kami, Nabi Isa atau Yesus, kau pertuhankan. Kemudian si Paulus mengatakan dia mati terkutuk. Si Paulus ini bambiang keroknya Bang, yang menyesatkan ajaran Yesus. Yesus Nabi kami Bang.
Itulah masalahmu, Bang. Nabi kami kau tuhankan. Itu loh. Silakan, Bang. Kau diam. Oke, kau bilang. Oke, kakak bilang tadi Nabi kakak di kami pertuhankan. Emangnya kakak menurut pendapat kakak yakin bahwa Nabi kakak itu sama Yesus kami itu sama? Coba. Iya, kalau Yesus yang datang dilahirkan oleh Maria tanpa seorang ayah, tanpa hubungan biologis dengan seorang laki-laki, yaitu Nabi Isa atau Yesus. Kenapa Yesus itu ya? Karena bahasa Yunani, Bible kan bahasa Yunani, jadilah Yesus Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi, jadi Yesus yang diurapi. Sebenarnya namanya kan orang Ibrani, dia orang Yahudi, orang Israel, dia kan harusnya Yiso de Mesiho, atau bahasa Arabnya Isa. Dibawa ke Yunani oleh si Paulus, dijadikan kambing hitam, digabungkan dengan ajaran pagan. Jadilah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu artinya yang diurapi. Tapi Kristus itu bahasa Yunani, Bang. Itulah, Bang. Tapi ketika penyaliban, pembunuhan di tiang salib, ajaran yang disampaikan kepada Paulus, nah itu beda. Bukan lagi Nabi Isa kami. Tapi kalau yang dilahirkan oleh Bunda Maria tanpa sentuhan laki-laki, itu Nabi Isa kami, Bang. Bang. Oh, Bang. Oke, ya. Jadi itulah pendapat kamu. Tapi kalau pendapat kami, itu dalil, Bang. Dalil di Biblemu, di Markus, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel, bukan kepada Oten, bukan kepada seluruh dunia. Kalau Nabi Muhammad, ya untuk seluruh dunia, dia penutup para nabi. Itu, Bang, khataman Nabi kalau Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa, atau di Bible kalian itu Yesus yang dilahirkan oleh Maria, ya itu untuk Bani Israel, khusus kepada Bani Israel, Bang. Oke, bagus ya. Ini Bunda dengar sini ya. Ya, dengar sini. Kenapa, Bang? Udah tahu, dengar ya, seluruh dunia udah tahu ya tentang kitab-kitab para nabi. Ya, kitab-kitab terdahulu itu akan bernubuat atau akan dinubuatkan tentang Yesus itu ya. Terus kenapa kami Injil-Injil kitab Taurat Jabur dan Injil, kenapa mereka itu tidak mengakui kitab kakak? Karena itu tidak ada di dalam kitab-kitab terdahulu, bahwa disuruh iman kepada kitab-kitab kakak. Makanya kami itu tidak mengenal kitab kakak itu. Oke, yang mengklaim sesuatu di dalam kitab kakak itu adalah kitab kakak sendiri. Makanya kami sudut pandang orang Kristen, kami tidak mengenal itu. Abang, apa hubungannya Yesus sama Kristen, Bang? Coba. Apa Yesus kenal Kristen, Bang? Sebutkan satu data di Biblemu Yesus mengenal Kristen. Konfirmasi dari Yesus tentang Kristen ada? Coba. Ya, kalau pertanyaan gitu, Yesus datang bukan dia mengatakan bahwa aku datang membawa agama Kristen, kan tidak mungkin. Kalau kakak bertanya, kita harus kakak juga harus mengetahui tentang itu. Yesus datang tidak mengakui bahwa aku datang membawa agama Kristen, harus tahu dong ajaran Yesus. Yang Yesus datang membawa ajaran, maka ajaran itu banyak yang mengikuti, maka pengikutnya itu disebut Kristen. Apa ajaran Yesus yang kalian ikuti apa? Kalian disuruh bergereja, coba satu ajaran Yesus untuk yang kalian ikuti. Nyanyi-nyanyi di gereja, berdoa melipat tangan. Coba. Oke, bagus sekali pertanyaannya Kak Bunda ini. Oke, bagus ya. Apa mana? Di sini bagus sekali pertanyaan. Di apa yang kami ikuti dari Yesus? Oke, di sini kita tidak melihat apa yang Yesus katakan atau harus duduk sesuai Yesus duduk atau harus berdiri sesuai berdiri. Itu yang kita bukan itu. Apa yang Yesus bawa kita imani. Kenapa kami mengikuti Yesus? Karena kami mengikuti apa ajaran Yesus? Apa ajaran Yesus yang Anda imani sebagai Kristen? Nah, dengar dulu. Jangan panjang lebar. Kita tiktokan aja, Bang. Apa ajaran Yesus yang kau lakukan, kau imani? Ajaran Yesus dalam Biblemu, ya Yohanes 17:3, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang utusan. Nah, satu-satunya yang benar itu Allah. Sementara kau bilang tiga dalam satu segala macam. Kemudian Yesus kau tuhankan. Ajaran Yesus utusan.
Apa yang kau ikuti dari Yesus? Kau ini cuma klaim-klaim sepihak gitu loh. Kau aku pengikut ikutin narasi Kristus. kakak. Apa? Oke, saya tanya kakak. Kami iman Injil yang dibawa Kau Yesus nggak? dulu jawab Oke. dong. Jawab dulu pertanyaanku. Apa yang kau lakukan? Kan bingung Apa dia, yang kau kan? lakukan Bingung sesuai kakak dengan ini. ajaran Yesus? Apa? Jangan Ajaran bicara Yesus apa? kemana-mana dulu kak. Loh, Kami ikuti kan kau Injil yang bilang dibawa kami Yesus mengikuti ajarannya. Saya buru kau dengan pernyataanmu sendiri. Kau Kakak ini bilang kau mulai mengikuti bingung. ajaran Yesus apa? Ajaran Yesus kau ikuti. Apakah Ajaran Yesus yang- mengajarkan Trinitas seperti yang kau imani? Ada? Oke. Oke. Segala sesuatu ajarannya itu ada di Injil. Kami ikuti Injil apa enggak? Jawab yang ditanya dong. Kan bingung kakak ini. Kenapa Itulah kok jawaban nggak yang nyambung sih? tepat. Bang, Kakak kenapa ini kok nggak bingung. nyambung? Saya tanya ajaran Yesus yang kau ikuti apa? Apa Yesus mengajarkan Tritung? 3 dalam 1 apa? Mana ajarannya? Ajaran Yesus tauhid. Yohanes 17:3 mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itulah hidup kekal. Yohanes 17:2 Yesus menjanjikan hidup kekal kepada pengikutnya itu Bani Israel, bukan kepada kafir, oten bukan. Kemudian Yohanes 17:3 apa itu hidup kekal? Dijelaskan oleh Yesus Yohanes 17:3. Hidup kekal itu ialah bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang kau utus. Kalau Yesus utusan, ya jangan dituhankan. Yesus di dalam Bibelmu itu apostolos, Paulus pun apostolos. Kenapa enggak kau tuhankan sekalian Paulus? Utusan di dalam Bibelmu itu apostolos, Bang. Apa yang kau ikuti dari ajaran Yesus? Coba. Oke, sekarang saya tanya kakak. Berarti kakak meyakini bahwa, bentar, kita bukan pertanyaan yang tentang keimanan kakak. Kenapa? Dengar enggak? Ya, kakak tadi mengakui bahwa Yesus kan diutus. Benar enggak? Sebentar, saya luruskan. Di Komal saya ini, saya nggak mau debat kusir ya Bang Cup ya, yang teman-teman Kristen ya. Saya luruskan. Ketika sesuatu apa ditanya, Anda tidak bisa menjawab, Anda saya mute. Oke? Beralih ke tema lain. Beralih ke perkataan lain atau diskusi lain. Berarti saya akan ambil kesimpulan. Tidak ada yang kalian ikutin dari Yesus. Jangan Anda berkutat di situ saja. Kita di sini bukan anak-anak ya, bukan anak-anak. Ketika Anda tidak bisa menjawab, saya simpulkan. Berarti benar tidak ada yang diikutin dari perkataan Yesus. Selesai, udah itu aja. Lanjut ke diskusi lain. Oke? Lanjut. Oke, udah sampai situ. Oke, berarti benar ya, tidak ada Bun. Sabar dulu, sabar. Berarti benar Bun, tidak ada yang diikutin dari Yesus. Oke, lanjut Bun. Oke, jadi nggak ada ya. Jadi berhenti dari klaim Anda, klaim kalian orang Kristen bahwa Anda pengikut Yesus. Yesus Kristus itu artinya Yesus yang diurapi. Yang siapa yang mengurapi Tuhan menurut kau? Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Siapa yang mengurapi Tuhan menurutmu? Kalau Yesus kau tuhankan, sementara dia adalah yang diurapi, siapa yang mengurapi? Ini jangan-jangan kau nggak paham apa itu Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, artinya Mesias yang diurapi. Sekarang saya tanya, kau paham nggak apa itu arti Kristus? Coba. Kan aku tadi bilang Kristus itu kan Mesias anak Allah yang diurapi juru selamat. Aduh, di mana itu datanya Kristus anak Allah? Aduh, ya Allah, dengar ya Rabbi, dulu. Memang kalian. Coba kasih data saya di mana artinya Kristus begitu yang kau ucapkan. Kristus itu artinya yang diurapi, bahasa Ibrani-nya Mesias. Narasi kalian, oke? Lah berarti kau ini cuma iman buta, nggak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, nggak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Memang kalian ini mempelintir-pelintir ajaran Yesus, bukan kalian pengikut Yesus, saudara. Ya, coba kasih saya data arti kata Mesias seperti yang kau sampaikan tadi. Kita buka ya, apa itu Mesias? Ini orang Mesias saja dia nggak tahu, makanya Mesias sudah Tuhan. Yang tadi kau bilang itu benar. Aku juga meyakini bahwa Mesias artinya orang yang diurapi Tuhan. Nah, Yesus yang kau tuhankan sementara dia adalah Mesias, artinya Yesus yang diurapi. Siapa yang mengurapi Tuhan? Kalau kau tuhankan Yesus, masa Tuhan mengurapi Tuhan? Aneh-aneh kau ini pikiranmu, saudara. Makanya kau bilang, belajar kau. Buka dulu arti kata Mesias. Ayo. Oke, sabar Bang Cup. Bang Cup, sabar dulu Bang Cup. Bang Cup begini ya teman-teman Kristen ya. Kami berani naik diskusi di sini, tidak ada niat untuk mengada-ngada tentang Bible kalian. Kalau kalian tidak tahu, biar kami jelaskan, ya. Karena penyampaian yang Anda sampaikan itu salah. Kami wajib menolak kalau perkataanmu salah. Karena datanya tidak seperti itu. Yang selama ini kalian hanya mengikuti perkataan-perkataan pendeta, itu perkataan yang salah.
Jadi kalau Anda tidak tahu, kami meluruskan dan kami tunjukkan datanya. Mohon didengar ya. Ya, Oke. jangan dibantah. Ya, ikutin kalian. Oke. Ini ya arti Mesias ya, kawan ya. Nih, Oke. kau jangan mendengar ada Mesias bahasa Ibrani, ya. Ini bahasa Ibraninya. Coba baca Atau bahasa Masiah, Ibraninya. yang Apa itu? berarti Apa? bahasa Ibraninya nih. Apa itu? Jangan coba bahasa Ibraninya. Coba baca. Bahasanya, cuma ini kalau kita baca Masiah baca, nih, jangan. mau mengalihkan. Ini Masiah nih. Mesias. Bahasa Ibraninya oke, poinnya. ini. Oke, poinnya. Udah, oke Yang Bun, udah berarti jelas. ya artinya ya, yang diurapi adalah istilah yang digunakan dalam agama Abrahamik untuk merujuk pada seorang tokoh yang dipilih oleh Tuhan atau diurapi oleh Tuhan untuk ditugaskan khusus seperti nabi, imam atau raja. Makanya Yesus itu disebut imam di Ibrani 3:1. Yesus iman dan rasul. Di dalam Matius, Yesus adalah nabi. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nabi itu yang diurapi, bukan Tuhan. Yang mengurapi adalah Tuhan nih, seorang ya. Mesias merujuk pada seorang tokoh yang dipilih atau diurapi Tuhan untuk tugas khusus seperti nabi, imam atau raja. Itu dalam Judaism. Mesias adalah tokoh. Ini Yesus kan orang Yahudi. Yesus itu bukan Oten, saudara. Agama kalian itu ya pusat Roma, Vatikan, pagan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Silakan. Bang Cup, tolong jangan Anda bantah lagi ya Bang Cup. Tolong Anda jangan bantah lagi. Oke? Kami sudah tunjukkan data, berarti benar. Mesias itu adalah yang diurapin. Selesai. Sampai di situ ya. Oke, lanjut. Oke, ya. Jadi tadi Bunda Rahmat tadi mengakui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Benar nggak? Iya, apa kabarnya tuh? Benar 17:3. nggak? Udah akuin kan? Bunda Rahmat mengakui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Iya, apa yang diakan Yesus itu kita akui. Gimana sih? Oke, Bunda ya, kita dengar katanya ya bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Allah yang mengutus Yesus, apakah Allah yang benar atau Allah yang salah? Jangan kemana-mana. Apa? Ulangi Allah Bang, yang pelan. mengutus. Allah Apa maksudnya itu, Bang Blender? Dabling suaranya. yang mengutus Yesus itu Allah yang benar, apa Allah yang salah? Jawab. Allah yang mengutus Yesus itu Allah benar atau Allah salah katanya? Iya. Jawab. Ya kalau Yesus menurut yang dia imani sebagai seorang Judaism, ya tauhid dia. Sama dengan yang dituhankan oleh Nabi Musa. Dengarlah orang Israel. Di Ulangan 6:4, apa kata Musa? Di Ulangan 6:4, apa kata Nabi Musa ya? Dengar orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu. Di dalam pengajaran Yesus atau Nabi Isa di dalam Markus, seorang murid berkata, hukum terutama, apa hukum terutama? Guru, apakah hukum terutama? Dijawab oleh Yesus, hukum terutama ialah dengarlah orang Israel, Tuhan kita, Tuhan itu Esa, tunggal, bukan mitas. Kemudian pada Nabi Muhammad SAW, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa, satu. Sama semua pengajaran para nabi itu tauhid. Nah, kau ini trinitas dari mana kalau bukan pagan? Tuhan inkarnasi, menjelma. Aduh. Sekarang aku bisa Bunda. Oh, ada Bunda. ngomong nggak? Oke. Apalagi, Bang? Makasih Bunda udah mengakui bahwa Allah yang mengutus Yesus adalah Allah yang benar. Sekarang menurut kakak Allah yang mengutus Nabi, kakak itu benar apa enggak? Jawab. Ya, sama tadi kan pengajarannya tauhid. Sama-sama. Nabi Musa udah aku sampaikan tadi kan. Di Ulangan 6:4, Musa berseru kepada Bani Israel ya. Yesus pun berseru kepada Bani Israel. Nabi Muhammad berseru kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Itu Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Dan dia khataman nabi untuk para nabi. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa atau nabi-nabi sebelumnya itu terkhusus kepada kaumnya masing-masing.
Nah, keresteng ini dari mana keresteng gini? Penggelap kayaknya kalian ini. Coba. Siapa nabi kalian? Nabimu siapa? Udah. Sudah banyak saya jelaskan ya. Saya tanya kau sekarang. Nabimu siapa, yo? Siapa nabimu? Tadi udah jelas di sini. Inilah kalau dia ditanya teman-teman. Tadi kita nggak ada dia jawab. Panjang lebar. Nabimu siapa? Tolong diskusi yang betul. Apa yang ditanya tolong dijawab. Jangan kemana-mana Bang Cup. Siapa nabimu? Jangan kita kemana-mana dulu Bang. Jangan tentang Nabi dulu. Masa kita mau bahas Nabi gimana? Kan bukan kita bicara tentang Nabi dari pertama. Jangan bikin malu. Cup, ini Kristen loh. Karena lah. Kristen loh. Nggak ada nabinya Bang. Jadi malu dia bahas. Coba jangan konsep ketuhanan aja. Coba jangan kambing dulu kalian. Oke, pertanyaanku Santai. gini Bang. Pertanyaan begini. Konsep ketuhanan begini Bang. Menurut Yesus, siapa yang Takutnya Tuhan aku Bang? Menurut Yesus. bertanya. Kan aku tadi udah bilang. Kan kau sudah Kakak banyak yakin. bertanya Bang. Bagaimana kau? Bukan aku tanya, tapi aku tadi bilang apakah kakak yakin Allah yang mengutus Nabi kakak itu benar apa enggak? Kan tadi aku Loh. tanyakan ke kakak gitu. Karena kakak tadi udah mengakui. Kakak tadi udah Iya, mengakui. saya sudah akui. Yesus Saya sudah Allah sampaikan benar. dalil-dalil tuh. Sekarang karesteng dari mana itu ajaran Trinitas itu? Ada nabi mengajarkan, ada utusan pernah mengajarkan, ada Yesus pernah mengajarkan Trinitas. Coba kasih saya data. Tuhan itu 3 dalam 1, 3 pribadi 1 hakikat. Coba. Ajaran Yesus tentang Trinitas. Coba supaya sesuai dengan imanmu. Kasih saya satu aja data. Kalau ada sepotong. Iya. Kalau nggak Kan bisa aku kasih tadi- satu saat sepotong, Oke, aku sepotong data. jelasin tentang Trinitas. Nggak ada kok Kami juga. Oke. mempercayai Trinitas itu bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Kan mana udah ajarannya jelas. Yesus itu? Mana ajaran Ya. Yesus seperti itu? Ayo, mana ajaran Yesus seperti itu? Ajaran Diam Yesus dulu. mana? Kita mau Enggak, mencari ajaran kebenaran, Yesus Pak. enggak. Bang Host, Bang Blender, tolong minta Ya. data ajaran Yesus tentang Trinitas. Coba, silakan. Baik, sekarang gini Bang Cup, ya. Begini loh Bang Cup. Dari tadi gini loh, Anda mungkin menyimak ya. Ya, diskusi kita di sini biar dapat poinnya. Kalau tidak ada, selesai. Saya bisa menyimpulkan. Kalau Anda tidak bisa menjawab, makanya kalau Anda belum paham, jangan coba-coba naik, bos. Jangan coba-coba naik. Kalau Anda tidak bisa menjawab apa pertanyaan, saya akan menyimpulkan, saya akan mute Anda bahwasanya pertanyaan Bunda Rahma, Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Selesai, lanjut diskusi lain. Itu aja udah, saya nggak mau debat kusir. Berarti udah, Anda tidak bisa menunjukkan data. Setiap perkataan itu butuh bukti. Oke? Anda tinggal sebutkan di mana ada Yesus memberitakan tentang Trinitas. Jangan ngomong ke sana kemari, ke sana kemari. Saya mute. Ya. Jangan, kita di sini mau mencerdaskan bangsa kita, bukan membodoh-bodohi. Semua ini pakai data. Selama ini kalian ditipu-tipu oleh pendeta. Mau kalian ditipu pendeta, kita meluruskan. Tolong lepaskan kebencian kalian terhadap Islam. Itu dulu penting. Lepaskan Sama karena juga, kami Pak. tahu. Sama juga Kau gitu kan. sekarang gini, internal mana Trinitas. Udah itu aja. Nggak bisa kan? Nggak bisa kau tunjukkan kan? Oke, Udah. Bang, saya tunjukkan. Oke. Saya Mana? ikutin kalian. Bunda Rahman dabling lah Bun. Ya, saya ikutin kalian. Ya, kita juga di sini jangan Enggak, diikuti udah. oleh doktrin, mengklaim sendiri dalam agama sendiri, itu yang aku bilang. Ya, jangan mengikuti atau mengikuti. Mana datanya? Udah, mana data? Itu dulu Bang Cup. Itu dulu tolong sampaikan. Oke. Aku tunjukkan data-datanya semua bahwa Yesus mengajarkan bahwa kita itu harus tahu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, itu. Ya, Aku tunjukkan Trinitas. datanya. Silakan. Biar kita itu jangan salah persepsi gitu. Anda juga akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada kami nanti. Aman tuh, tenang aja. Yang penting pakai data. Makanya lah itu Bang, saya di sini, kita harus gantian ngomong. Ya, Karena Anda yang tadi nyerocos. Kalau kita berbicara tentang mengklaim, semua agama mengklaim gitu. Jadi susah juga kita Udah. kalau Iya, berdasarkan data bukan congor. Semua orang bisa mengklaim, semua orang bisa berkata-kata, tapi iya, data. Bang, makanya itu memang Bang. Ya udah datanya mana? Hari ini aku lagi ngambil HP buka data Bang.
Sebut aja biar kami buka di sini. Kalau Tuhan kami, Tuhan Yesus itu tidak ada mengajarkan Trinitas. Yang ada itu Rasul Paulus. Keren. Masya Allah, semoga Anda mendapatkan kebenaran karena keren. Itu fakta. Keren karena. Semoga Anda dapat hidayah ya, karena ya. Hati DM-DMan mereka. Mantap. Ini abang ini Muslim apa Kristen ini? Karena ini masih Kristen, dia masih Kristen. Wah, yang benar. Kristen. Curiga. Pasti curiga kok. Ya kan? Pasti di otakmu curiga ya kan? Jadi karena masih Kristen, dia membaca, dia menjawab, Yesus tidak ada mengajarkan Tritunggal. Justru Tritunggal itu datangnya dari Paulus. Benar karena? Ya, itu fakta. Benar ya? Benar. Fakta, keren. Ya, jadi ini yang ditanya ini Bang Cup yang ditanya ya, di mana ada Yesus mengajarkan Trinitas? Catat ya, Yesus ya, jangan kemana-mana. Jangan nanti ketika ditanya Yesus yang kau sebutkan Walias. Getsemani. Monitor. Getsemani. Islam Kristen. Oke. Bang ya, memang Protestan. Karena bilang betul, tidak ada Yesus mengajar Trinitas. Memang tidak ada. Oh, jadi tidak ada. Jadi apa? Nggak ada. Itu kan pengajaran Rasul. Oh, nggak ada Yesus mengajarkan Trinitas. Iya, tidak ada. Udah. Siapa yang bilang cari sampai kiamat? Udah jelas. Tidak. Tunggu, Bang Cup. Bang Cup ini punya keyakinan dia. Tidak ada. Sabar. Kita tanya Bang Cup dulu sebentar. Dia kan Kristen. Dia punya keyakinan Yesus mengajar. Bang Cup ini di atas. Bang Cup, dia kan Kristen. Tadi kan dia yang mengatakan bahwasanya Yesus mengajarkan Trinitas. Kita tunggu data dari dia. Bang Cup udah dapat. Ini dua teman Anda Kristen mengatakan bahwasanya Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Silakan Bang Cup. Oke. Kan ini aku tunjukin ayatnya. Yesus berkata bahwa pergilah baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kan Trinitas. Abang mau kemana? Udah lanjut Bunda Rama. Bunda Rama lanjut. Itu kau bawa ya, itu penambahan, itu data penambahan. Kita buktikan penambahan ya. Di mana? Ini di Matius 28 19 sampai 20. Ya, sabar. Saya kasih data dulu baru saya ke situ Bang ya. Sabar nih. Di dalam Bibelmu ini di 1 Yohanes 5:7 ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam surga 3 memberi kesaksiannya. 5:7-8, 5 Yohanes 8, 1 Yohanes 5:7-8 nih. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Bibelmu kan Yunani, manuskrip Bibelmu itu Yunani, bahasa Yunani. Yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli artinya palsu. Tidak ada masalah. Apanya yang salah? Kitab kami ditulis kok, bukan diturunkan langsung dari langit. Ada apa? 1500 tahun kitab kami ditulis, bukan seperti kalian. Nggak nyambung, sebentar Pak. Jangan, nggak usah cari-cari, jangan cari-cari remis lah.
Ya, kenapa ini? Tunggu Pak Getsemani. Maksudnya ini mau dalil tadi Bang Cup tadi. Sebentar, nanti dulu ya. Nanti gantian ya. Bang Getsemani. Ini membantai narasi. Kutip dari mana? Oke. Beda itu ya. Sebentar Dari kau mana dulu kau sebentar. Getsemani. Sebentar. Bang Getsemani Ya, sebentar dari dulu. mana kau kutip ini? Kata-kata ini. Kau yakini ada ajaran Trinitas? Di Kan kau bilang mana? ada. Iya, ini dari apa? Dari buku apa ini? Saya tanya dulu Bang Dari sabar. buku apa ini? Sabar dulu, saya tanya. Saya tanya dulu. Lah, saya tanya dulu, kau imani Trinitas atau tidak? Tidak tadi katanya. Ini dong. Ah? Imani. Loh, Lah tadi deh. tadi kau bilang nggak ada datanya. Kenapa? Nggak ada tadi kau bilang nggak ada datanya. Bu, datanya di mana? Tadi kan kau yang mengatakan tidak ada datanya Yesus mengajarkan Trinitas. Yesus tidak ajarkan itu secara langsung, tahu nggak? Pengajaran Aduh, itu kan dari Mak. Rasul. Apa yang Yesus katakan itu diajarkan kepada para Aduh. kami mengimani itu. Bukan dia bilang kata, kan Yesus bukan bilang begini. Saudara, murid-murid itu aku. Ini saya kasih lihat ya. Ini sumbernya ya. Karena dia mau lihat ini, saya kasih lihat sumbernya ya. Saya kasih lihat kau diam ya, belajar ya nih. Ini kan Bibelmu. 1 Yohanes 5:7. Sebab ada 3 memberi kesaksian. Ini dalam kurung, ini palsu, ini tambahan nih. Di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus. Makanya dikasih kurung. Pindah ke 8, balas kurung. Ya. Nah ini kalau kita lihat tafsirannya para bapak-bapak gerejamu sendiri, kita lihat tafsirannya ya. Nih, di Bibelmu ini kita lihat tafsirannya. Yang diambil tadi ini 578 nih. 1 Yohanes 5:78. Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu tadi penambahan sisipan. Disisipkan Saya ke dalam tanya, penyalin. itu tafsiran siapa? Itu Tafsirannya tidak palsu. siapa? Ini bapak gerejamu Sumber yang membuat tafsirannya ini. siapa? Bapak gereja. Tafsirannya siapa? Sumbernya? Ini Sumbernya aplikasi mana Bibelmu ini, sumbernya? aplikasi Bibelmu ini yang kita buka ini. Aplikasi kau nih. Iya, memang Abang Getsemani ini, Abang saya mau Getsemani bilang ini ya, saya mau bilang, kalau kalian hanya mempermasalahkan tanda kurung, kitab kalian itu ribuan tanda kurung, buka kurung tutup kurung. Kitab kalian itu Quran Mana itu. ini? Kita udah kau mute dulu lah, dulu atau kau minum dulu air got di bawah. Kita ke Bang itu dulu, Bang Cup. Oke Bang ya, jadi itu sisipan ya, kita nyambung dulu tadi. Apa tadi dia bawa ya? Matius 28 berapa itu? Matius 28 pergi baptis bla bla ya. Matius 28. Pergilah baptis. Matius berapa tadi Bang Cup? 28 berapa? 19. 19 sampai 20. 19 kita buka ya. Apa sih ini ya? Matius 18. Matius 28. 28. Matius joget lagi ini anu. 28 19. Oke. Nih. Ini kan pengajarannya. Nih. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku baptis atas nama bla bla bla. Ingat ya, selama Yesus hidup, Yesus tidak pernah mengajarkan ini. Baptis Bapa, Putra, Roh Kudus, gak pernah ya. Tadi udah dilihat kan di Yohanes itu adalah sisipan palsu. Kemudian di bawah ini dan ajarkanlah. Bentar Bang, lanjutannya ini ya. Ini kan yang kau bawa tadi. Bawahnya nih, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Adakah perintah Yesus itu supaya kalian bergereja? Ajarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku akan menyertai kamu. Nah, apa yang Yesus ajarkan yang kau lakukan saat ini apa? Adakah nyambungnya Itu Yesus tadi dengan kamu baca Kristen? tadi kan ayat 19 itu. Kau diam dulu lah. Itu kan Kau diam perintah. dulu. Jangan Itu dulu masuk amanat kau. Kau diam dulu, nggak masuk dulu kau. Diskusi udah jalan. Sebentar kau dapat pertanyaan dari saya. Sabar ya, sabar Bang ya. Nah ini Bang, kalau kau mengangkat ini, padahal ini palsu tadi sisipan ya. Dan ini memang menurut para ahli Bible sendiri, para ahli sarjana Bible sendiri, ini tambahan nih, ini nih.
Ini tambahan nih, perintah untuk memberitakan Injil. Mana mungkin Yesus menyuruh memerintahkan itu Bible, sementara dia sudah tidak ada di muka bumi, Bible ditulis. Ini tambahan menurut ahli. Saya bisa bawakan data tentang pendapat para ahli tentang Matius 28 dari 16 sampai di bawah ini. Cara membuktikannya, ya, di sini kan dibilang pergilah jadikan semua bangsa muridku. Di dalam di dalam Yohanes 10:15, Yesus melarang murid-muridnya jangan menyimpang kepada bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah sekarang di sini yang disuruh ke seluruh dunia menjadikan seluruh bangsa muridnya. Lah, berarti bertentangan omongannya sendiri. Kemudian di sini ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Apa perintah Yesus? Ada perintah Yesus menuhankan dirinya, ada perintah Yesus bergereja. Coba perintah Yesus yang kalian lakukan sekarang apa nih? Tadi udah nggak ada katanya. Tadi udah nggak ada. Tadi udah nggak ada katanya kan? Tadi udah nggak ada katanya. Udah. Lanjut ya, lanjut. Enggak, udah jelas ya berarti ya, Bang Cup. Itu sisipan Bang Cup. Dan data Bunda Rahma tadi diambil dari Bible Alkitab yang di-download di Play Store ya Bun ya? Ya Bun. Data Alkitab. Aplikasi dan itu ada tafsiran di situ. Tafsiran itu menyatakan bahwa saya itu data sisipan. Paham ya? Nah, silakan. Kalau kami bohong silakan. Biar Bunda kalian download sendiri. Oke? Nah, berarti kesimpulannya berarti tidak ada mengajarkan Trinitas. Enggak, aku lanjut. Habis nih kesimpulannya tidak ada mengajarkan Trinitas. Lanjut. Oke. Makanya itu ya teman-teman, saya udah tunjukkan ayatnya. Mereka bilang itu ayat sisipan. Bagaimana dikatakan ayat sisipan? Baik, Bang Cup, bukan kami yang bilang Bang Cup. Bukan kami yang bilang Bang Cup, Biblemu. Jangan Anda menuduh kami. Oke. Tadi bilang Bapak gereja. Tidak ada Bapak gereja yang menafsir atau menuliskan tentang kitab itu, bro. Asal kalian tahu ya. Yang kalian penting tahu, yang menuliskan kitab kami bukan bapak-bapak gereja. Ini Biblemu nih, ini aplikasi Biblemu nih. Biblemu nih. Catat, simpan. Nih. Download ini. Kemudian buka, cari 1 Yohanes 5:7 sampai 8. Cari. Kemudian masuk di tafsiran bapak-bapak gereja, cari situ tafsiran bapak-bapak gerejanya apa. Cari di situ. Iya. Bukan kami buat Islam buat ini. Karena aku bukan nanya yang menafsirkan bapak-bapak gereja. Kan tadi aku bilang yang menuliskan adalah bukan bapak-bapak gereja. Makanya kami tidak berpatokan ke bapak-bapak gereja. Kami berpatokan kepada murid-murid yang menuliskan kitab kami itu. Oke? Oke, sebentar. Berarti Yesus menjilat ludahnya sendiri. Yesus melarang murid-muridnya jangan menyimpang ke jalan bangsa lain. Kenapa tiba-tiba berubah? Dia menyuruh ke seluruh dunia baptis atas nama bla bla segala macam. Padahal ketika dia mengajar murid-muridnya, dia berpesan ketika mengutus muridnya, pergilah jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Bukan oten. Makanya aku bilang saudara Karisteng, ya sadari dirilah, kalian itu penumpang gelap. Di mana Yesus pernah mengajarkan tentang karisteng? Satu saja konfirmasi dari Yesus tentang karisteng. Kalau Nabi kami, alhamdulillah, Allah sudah mengkonfirmasi tentang kerasulan Nabi kami. Kau tentang Kristen atau tentang Islam, Allah sudah mengkonfirmasi di dalam Al-Quran tentang Islam. Inna dina indallahil Islam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Sekarang mana pernyataan dari Yesus? Kalau kau tuhankan Yesus, pernyataan dari Yesus, konfirmasi dari Yesus tentang karisteng. Satu saja dari atau sepotong. Bagus sekali ya kakak ya, bagus ya. Ya. Aku di sini mau jawab kakak ya. Kalau aku berani dapat di dalam Bible ini yang mengatakan Tuhan mengatakan bahwa ikutilah aku Tuhan Allah Tuhan sembah aku. Hari itu juga aku tinggalkan agama itu. Oke? Ingat itu kak. Yesus tidak membawa agama. Oke? Yesus tidak butuh disembah. Nih, saya kasih data ya. Karena Yesus bukan Tuhan. Ngapain kau berkata seperti itu nih? Itulah nih iman kata kami, Yesus. Kak.
Ya itu iman buta. Nih kata Yesus yang benar nih, perkataan Yesus, daripada ocehanmu kita dengar nih apa kata Yesus nih. Siapa yang Tuhan? Bukan kami yang mengarang-arang nih apa kata Yesus nih ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus di sini mengatakan Bapa lah yang Tuhan, Tuhan langit dan bumi. Yesus nih yang ngomong nih. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa ini atau Allah di Bibelmu atau Theos, itulah Tuhan langit dan bumi. Bukan Yesus. Nah kalau dia bukan Tuhan, ngapain kau Tuhan kan? Itu namanya iman buta. Saya tanya kau, menurut Yesus data di sini, siapa yang Tuhan menurut Yesus? Siapa Tuhan menurut Yesus? Di situ menurut data Bapak di surga Tuhan, Yesus juga Tuhan. Nah, di mana Yesus Tuhan? Di mana Yesus Tuhan di sini? Berarti banyak sekali Tuhanmu. Oke, dengar dulu santai. Kalau Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan, terus kalau kami mempertuhankan dia salah. Saya tanya, ya berarti kau bego. Kalau bukan Tuhan, iya, itu. Kalau dia Tuhan, ya kau harus tuhankan. Kau harus tuhankan Bapa. Yesus dalam Bibelmu dia utusan, dia nabi, dia rasul. Kalau rasul dia, ngapain kau tuhankan? Di mana otakmu, saudara? Kenapa kau matikan akalmu demi dogma doktrin? Oke. Di dalam Bibelmu Yesus rasul, Yesus nabi. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Dia pun rasul, dia utusan hamba, dia Mesias. Sementara dia Tuhan, tidak ada data di Bibelmu dia Tuhan. Bapak lah yang Tuhan. Pertanyaan saya, di mana dalam di Bibelmu tuh Yesus itu Tuhan? Yesus siapa yang Tuhan? Oke, bagus diskusinya ya, bagus. Tapi saya ikuti kalian. Gak usah kau curhat. Saya bertanya kau, menurut Yesus siapa yang Tuhan? Iya, kami meyakini Bapak di surga Tuhan. Yesus itu utusan. Yang tadi kamu udah bilang Yesus itu diutus. Kami mempertuhankan dia. Utusan itu apa? Kami mempertuhankan. Dengar kalau utusan berarti bentar bang. Kalau utusan berarti bukan Tuhan toh. Kalau utusan toh bukan Tuhan kan? Karena menurut Yesus Bapak yang Tuhan nih. Oke. Bapak yang Tuhan langit dan bumi. Sadar ya? Udah sadar bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oke, yang menjadi masalahnya kau udah mengakui Allah yang mengutus Yesus itu Allah yang benar, tapi kau tidak mengikuti utusannya. Oke, kau dengar itu. Yesus hanya kepada Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, untuk seumat manusia itu Nabi Muhammad. Kalau Yesus ini kenapa kita harus ikuti? Dia khusus kepada Bani Israel. Di dalam Al-Quran pun Isa atau Yesus ini adalah rasul bagi Bani Israel, utusan bagi Bani Israel. Nah di dalam Bibelmu Yesus ini rasul, utusan. Paulus pun utusan, sama-sama utusan. Nah kenapa cuma kau Tuhan kan, kenapa Paulus tidak kau Tuhankan? Kita buka ya, kalau si Yesus ini pun utusan ya, rasul ya, kita buka ya. Melihat. Oke, lanjut. Oke. Kita buka itu ya. Yesus adalah rasul. Jadi kalau masih ada akalmu, pakai akalmu. Saya juga tunjukkan ayatnya di sini bahwa manusia di dunia ini tidak ada Allah lain berhala kecuali Allah Israel. Biar kita tahu semua ya, para teman-teman Kristen tahu ya, dan bahwa keselamatan itu, dan kau harus tahu bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Oke. Dan kau harus tahu juga salib Allah yang benar, oke? Kecuali bangsa Israel. Biar tahu mereka semua. Dan kau harus tahu juga bahwa salib diludahi. Orang Yahudi sana bang tidak mau beribadah di dalam gereja karena itu pagan, penyembahan kepada berhala. Itu harus kau tahu juga. Ya, salib diludahi. Diludahi di sana salib ya. Kalau orang Yahudi sana masih mau beribadah di dalam masjid. Karena sama Tuhannya Esa, tauhid. Kalau Kristen ya 3 Tuhan dalam satu. Tuhan inkarnasi jadi manusia, dewa pagan. Makanya dianggap itu kalian itu sini, pagan, ya, dewa. Bahwa kita manusia di sini penyembah berhala semua, ya. Saya kasih dulu Yesus buka itu. Semua data, tunjukkan semua data.
Data apa bang? Aduh. Yesus itu yang pasti, Yesus itu tidak mengatakan Bapa lain Tuhan, bukan diri yang Tuhan. Kalau kau akalmu masih ada, kecuali akalmu nggak ada, sudah rusak akalmu ya, tetap kau Tuhan kan ini Yesus, padahal dia nabi, rasul, utusan. Kita buka data ya. Tapi nggak apa-apa kawan ya, dia tetap membantah data-data di Bibelnya karena memang mereka ini pengingkar ajaran Yesus. Dia lebih condong kepada surat-surat si Paulus yang menyesatkan. Ya, karena mereka mengklaim, maka di sini aku tunjukkan data semua bahwa di dunia ini tidak ada Allah yang benar kecuali Allah Israel. Makanya nah, terus kenapa banyak kali Tuhanmu? Kenapa banyak kali Tuhanmu? Jangan ada padamu Allah lain. Saya tahu itu. Sekarang ya. Sekarang kenapa ini Tuhanmu aku buka tidak? Pertama data bahwa Allah bangsa-bangsa Allah berhala, tetapi Allah Israel yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Oke? Di sini. Ya, saya tahu bahwa sebuah salibmu diludahi kan? Iya. Diludahi kan salibmu di sana kan? Kalian dianggap pagan kan? Ngapain kau bawa itu? Kitabnya, kitabnya Yahudi itu kau ambil. Itu kitab orang, ajarannya tauhid. Kau tritung, nggak nyambung. Kitabnya orang itu. Gantian kitab ya? Musa. Gantian nggak? Orang. Nah, di mana sekarang orang Yahudi? Ayatnya. Mana kau bawa perjanjian lama di mana? Ya. Bang Blender, tolong kasih host aku ya sebentar berdicabut. Supaya enggak ini ketimpa. Di mana datanya perjanjian lama itu diberikan kepada Karisteng? Ingat, itu punya Musa. Ajaran Musa bukan Trinitas. Musa tidak mengajarkan bahwa Tuhan jadi manusia, enggak. Oke? Itu sia-sia kau bawa itu data-datanya, kitabnya Torah, kitabnya Musa, kitabnya orang Yahudi. Itu yang kau ambil itu. Kau itu apa ya, aku bilang ya suka nyolong-nyolong lah. Kita masuk dulu di data ya bang ya. Ibrani, saya kasih dulu data ya. Bahwa Yesus itu rasul. Rasul dia Tuhan. Memang gak ada akal kalian ya. Kalian itu aduh kenapa sih kalian ini jadi apalah aku bilang ya. Nah. Kita lihat di sini, teman-teman ya. Bang, lihat dulu kau belajar dulu lah kau biar pinter. Nih. Bang. Jangan mute saya bang, jangan mute saya nggak ngomong, saya lihat aja dulu. Oke. Nah, sebab itu, ini Ibrani ya. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat